gercep banget sih. Kan lagi sekarang jam berapa? Jam 2. Bukannya kan harusnya lagi kegiatan. Kenapa kan gercep banget? Terima kasih sudah join pada live Yoni pada hari ini. Udah lama ya aku nggak live showroom, kayak aku pengen melihat apakah ada perubahan yang dapat saya lihat di sini. Yang paling terlihat sih perubahannya ada ini ya, background dari showroom ini kenapa jadi agak kayak istana gitu. Dingin guys, di sini dingin. Aku sekarang sudah di Surabaya. 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 Ini adalah kali ketiganya aku ke Surabaya. Jadi kali yang pertama adalah pas konser 8 and If ya guys. Terus kali keduanya adalah yang tour kemarin, dan kali ketiganya adalah ini. Iya, aku habis post foto di Instagram. Kalian udah lihat belum? Barusan banget. Kalau misalkan kalian udah lihat, kan harus komen Hai Cepio gitu. Pokoknya kalau kalian lihat postingan aku, kan harus komen Hai Cepio. Itu sebagai bentuk absen kalau kalian udah lihat foto aku. Hai Cepio. Kalau misalnya nggak komen, nggak di absen ya guys. Dosen, kalilah dosen. Jadi keadaan di sini adalah, aku ingin menjelaskan ya. Atau enggak aku cerita dari mana ya enaknya? Baru mulai udah mulai cerita. Jadi aku udah di Surabaya. Tadi tuh aku berangkat pesawatnya jam 8.45an, maybe, I think. Nggak lihat jam sih jujur, cuma pakai sekitar jam 8an. Terus aku bangun tadi jam 4 pagi. Jam 4 pagi mandi, catokan, bersih-bersih, make up segala macam. Habis itu berangkat jam 5 lewat 15 sih sebenarnya. Diantar sama papa dan diantar sama mami. Oh ya, selamat hari ayah nasional. Habis itu tadi mami bikin aku bekal. Aku seperti anak SD. Aku dibikinin bekal mie goreng. Terus mie gorengnya ditaruh di kotak makan yang kotak gitu, tau gak sih? Kayak berenang ya. Abis itu aku makan di mobil. Jadi mobilnya wangi mie. Mobilnya wangi mie goreng, tapi nggak apa-apa. Abis itu nyampe, aku pikir kan aku udah terlambat ya, soalnya kayak aku pikir bakal macet, karena kalau pagi-pagi kan orang bisa suka berangkat pergi kerja gitu. Tapi ternyata, you know what, pas nyampe airport aku ternyata baru nyampe. Kayak beneran aku sama Onil doang yang baru nyampe. So kayak ternyata Onil juga cerita ke aku, katanya iya aku juga pikir aku telat, ternyata enggak. Terus kayak kita berduaan di depan ATM kayak menunggu. Terus akhirnya kita terbang deh jam 8.45. Terus di pesawat kondisinya adalah aku duduk, oh iya tadi kan aku nge-tweet kan, seat belt aku didudukin sama bapak-bapak di sebelahku. Tapi kan aku kayak nggak enak gitu ya ngomongnya ya. Dia kayak bener-bener udah duduk nyaman. Terus tapi pas aku mau pakai seat belt, ternyata seat belt aku didudukin sama dia. Cuma aku tuh kayak bingung ngomongnya gimana. Masa kayak nggak diketuk ya guys, nggak diketuk. Terus aku kayak akhirnya kayak sok-sokan nggak tahu kalau misalnya seatbelt aku tuh kedudukan sama orang gitu-gitu. Terus aku kayak narik, terus aku kayak maaf. Terus dia kayak oh iya maaf ya gitu. Terus aku langsung kayak mau pakai seatbelt. Maaf ya, aku tuh kayak awkward banget gitu loh sama stranger, maaf banget. Jadi nggak pakai seatbelt, pakai kita tetap pakai seatbelt ya guys. Abis itu apa ya? Oh ya tadi sih sebenarnya cuacanya lumayan enak ya buat terbang. Ya udah kayak pilotnya yang ngomong begini. Maaf ya. Maksudnya kayak tadi tuh awannya nggak gitu banyak yang sampai turbulent atau gimana gitu. Tapi entah kenapa ya, mungkin karena tadi pagi tuh aku langsung beli kopi. Emang salahku sih, aku jadi kayak sebelum masuk pesawat tuh agak deg-degan gitu. Aku nggak tahu ini tuh deg-degan karena aku minum kopi atau deg-degan karena aku mau naik pesawat gitu kan, atau bercampur aduk. Jadi FYI buat kalian nggak tahu, aku tuh takut naik pesawat guys. Jadi kayak sebenarnya 2 minggu ini kan aku kayak dalam satu hari tuh naik pesawat terus kan.
Jadi kayak dari kemarin tuh ke Semarang, hari ini naik pesawat, besok naik pesawat lagi gitu kan. Terus kayak hari ini juga naik pesawat, besok naik pesawat lagi pulang gitu. Itu tuh bener-bener kayak capek mentalnya gitu loh, karena aku takut naik pesawat, ngerti gak sih? Ini kalau misalnya ke Surabaya bisa naik kereta, aku naik kereta. Kalau boleh naik kereta, aku boleh naik kereta. Aku lebih pilih naik kereta. Tapi ya gimana gitu kan. Iya, tapi tadi tuh karena aku tuh lagi deg-degan, jadinya ada kayak gerjekan apa ya, kalau saya pesawat bukan gerjekan, kayak jelek banget apa ya bahasa keren, gerejekan apa sih guys, yang kayak jalanannya tuh kayak gerdekan gitu. Di awan tuh bukan gerdekan sih, bukan batu, apa tapi namanya guys, gerdekan awan lah ya pokoknya. Dia tuh kayak lumayan bikin aku deg-degan gitu, turbulence. Sebenarnya nggak turbulence yang turbulent, itu lebih kayak emang pesawat nabrak awan aja gitu. Tapi kayak jadi deg-degan banget aku terus, tau gak sih, karena ini adalah aku menemukan tips ya. Jadi selama aku naik pesawat selama ini, aku menemukan tips supaya kita tidak begitu merasakan guncangan dalam pesawat. Adalah caranya kayak gini. Ini sebuah tips buat kalian yang takut naik pesawat kayak aku. Jadi kalau misalnya kita di pesawat kan nyender kayak gini ya duduknya. Terus kalian nanti kalau misalnya ada turbulence, terus kan gak mau terlalu merasa sekujur badan kalian tuh merasakan goncangan itu, kalian caranya adalah begini guys, jangan nyenderan. Asli, kalau misalnya nggak nyenderan tuh bakal lebih kerasa, bakal lebih nggak berasa gitu. Jadi aku tadi selama 1 jam aku begini, terus orang sebelahku bapak-bapak dua-dua begini tidur, terus aku kayak dengan lirikan mata yang kayak, kalau goyang dikit langsung kayak gimana sih guys caranya biar nggak takut naik pesawat. Aku tuh berasa kayak katrol banget, cuma aku beneran takut. Aku tuh takut berada di dalam kondisi yang aku tuh nggak bisa kontrol gitu loh. Kalau misalnya di darat kan aku bisa mengontrol ya, kalau misalnya nyetir tuh aku bisa mengontrol, oke aku nyetir. Kalau saya di darat tuh kayak aku bisa mengontrol diriku. Tapi kalau misalnya di dalam pesawat di atas tuh aku nggak ada kemampuan untuk menguasai diriku gitu. Kayak hidupnya tuh dipegang sama Tuhan dan dipegang sama pilot dan gitu loh. Jadi kayak kita tuh cuma tinggal pasrah aja gitu loh kalau di pesawat, ngerti gak sih? Seperti itu. Oh ya, tadi aku beli roti unyil guys, kan harus lihat. Sebenarnya aku mau komplain dulu nih, maksudnya aku tuh bukan gimana ya. Aku tuh terakhir beli roti unyil tuh kayaknya SD deh. Terus tadi aku beli lagi. Tau gak kenapa aku beli? Karena toko kuenya lucu. Kalian tahu kan kalau saya barang lucu, Fiona harus beli ya kan. Dia tuh bener-bener, aku sebagai anak desain illustrator, asik illustrator gitu. Aku ngeliat kayak desain logo itu lucu banget, kayak teddy bear gitu. Jadi aku kayak gemes, aku harus punya bungkusnya. Tapi ternyata pas aku udah masuk toko, aku baru tahu kalau misalnya kita tuh harus beli, ada minimal pembelian, dan itu mahal. Kan tau kan makanan di airport tuh mahal banget. Nih, aku masih punya roti unyilnya, aku nggak habis karena aku tadi sambil minum kopi jadi agak kenyang. Tapi kita jangan kasih lihat brandnya ya guys, nanti menimbulkan kewalahan. Bukan kewalahan, menimbulkan keselwengan. Nih, sekecil ini doang loh guys. Aku beli 8, harganya 45.000. Menurut kalian gimana? 8 biji sekecil itu loh 45.000, menurut kalian gimana? Ya gitu deh pokoknya. Keselewengan apa? Nggak tau lah pokoknya ya, kayak menimbulkan lah gitu. Mahal kan? Itu bukan yang kayak aku aja yang Cina gitu loh. Emang mahal guys. Ya aku nggak tahu sih, mungkin aku kan terakhir beli roti unyil kan SD ya, mungkin sekarang tuh emang harga udah naik, tapi aku kayak nggak mengikuti perkembangan zaman, perkembangan kenaikan harga roti unyil gitu kan. Sekali hap hilang, bener banget. Tapi lucu sih, kayak gemes-gemes gitu, jadi ya udahlah. Terus aku mau cerita apa lagi? Oh ya, kalian harus lihat aku beli apa. Yang pernah tadi aku di jalan kesana, kenapa aku nggak ambil ya? Jadi aku di sini aku
Kuala Lumpur. Jadi gini guys ceritanya. Jadi tadi tuh kita pergi makan, pas udah nyampe, tapi kita pergi makan di tempat yang sama persis kayak pertama kali aku Sonichi makan kue lumpur. Yang kemarin aku tour itu kan Sonichi aku makan kue lumpur kan, benar-benar first time banget loh makan kue lumpur gitu. Terus balik lagi ke sana. Terus aku langsung pas lihat restoran aku langsung kayak kue lumpur. Aku langsung kayak makan nasinya kayak buat formalitas aja karena semua orang makan nasi gitu kan. Jadi aku kayak agak insecure kalau aku cuma makan kue lumpurnya. Jadi aku kayak makan nasinya sebagai formalitas, terus aku makan kue lumpur, terus makan kue lumpur satu, habis aku beli kue lumpur. Tapi karena katanya mbak-mbaknya kue lumpurnya cuma bisa bertahan 1 hari, jadi aku nggak bisa beli banyak-banyak, gak ada yang makan. Jadi ini sebenarnya bukan buat oleh-oleh, ini buat aku makan sekarang banget loh, detik ini juga gitu. Terus karena nggak bisa bertahan lama, aku cuma beli 4 aja, nggak beli banyak. Terus ini bakal aku bagi ke kafre juga nih kan, harus deh. Lihat ya guys, beli sama siapa nggak tahu, beli sama mbak-mbaknya tadi di sana. Wedede, thumbnail YouTube kali lah. bentar kue lumpur. Oke, mari kita makan ya guys. Aku akan makan satu lagi karena akan dapat hidup. Tadi aku ngeliat di tweet katanya, bentar ya guys, aku mau buka ini. Tadi aku lihat di tweet ada yang bilang, Vio nih kamu sekte mana makan kue lumpur pakai sendok? Kamu makan kue lumpur nggak pakai sendok guys? Maaf ya, aku nggak tahu, kok kayak bukan orang Surabaya gitu. Coba. Mari makan, itadakimasu. Ini buat kamu dulu yang pertama. Gini ya. Aku akan bersemangat sampai tahun depan. Kue lumpur, kau adalah kue yang seperti lumpur, tapi aku rasa rasanya tidak seperti lumpur. Ngomong-ngomong, aku nggak boleh berisik, ada yang lagi tidur di sana. Bang nggak boleh kasih lihat karena privacy ya guys. Enak banget kue lumpur. Andaikan kue lumpur ini membuka cabang di Jakarta. Aku pernah lihat kue lumpur dijual di Jakarta. Tapi kue lumpurnya tuh udah kayak sedih gitu. Kue lumpurnya kayak terlihat sedih gitu, nggak sengembang di sini, dia kayak terlihat depresi gitu. Jadi aku kayak nggak mau beli anakan yang ini kayaknya. Gimana nih, aku minta tolong Mbak Is aku bikin ini ya. Mungkin dia stres karena dia kue lumpur Jakarta. Di Jakarta kan kayak orang-orangnya harus kuat mental ya guys, kuat mental untuk membayar parkir yang mahal. Vio, sampai ketemu di acara nanti malam. See you. Rambutnya diapain ya? Aku potong rambut loh guys. Look. Jakarta kelas S2. Yang tinggal Jakarta harus memiliki kekuatan mental untuk menahan macet dan mahalnya parkiran, dan juga membeli bensin, dan juga perbaikan jalan, dan juga lampu merah yang sangat cepat. Anyway, jam 3 tuh aku udah harus mulai make up. Jadi ingetin aku ya guys,
kalau udah mau jam 3 aku bilangin, Fiona kamu harus make up, siap-siap gitu ya. Panasan mana sama Jakarta? Sebenarnya yang pas kemarin aku ke Surabaya yang buat tour tuh panas pol guys, tapi kayak sekarang mendung. I think because it's musim hujan. Ya nggak sih? Kan musim hujan, iya. Jadi nggak sepanas yang kemarin. Medok banget emang iya. Atau nggak sih guys, teman-temanku sekarang udah ngerti cara nyari konten aku di TikTok. Teman-teman kampus, parah bet. Aku jadi dilirikin terus tahu guys, gara-gara editan kalian kompilasi showroom Fioni di TikTok. Parah bet. Masa aku dipanggil Cepio sekarang di kampus? Cepio. Ya nggak apa sih, tapi masih kayak kocak aja, aku berasa kayak di JKT gitu. Soalnya kan biasa kayak teman-temanku manggil aku Vio atau enggak Pio atau enggak Fioni. Tapi kok Cepio tuh khusus buat kalian, only for you guys. Terus tiba-tiba kayak mereka manggil aku Cepio, berasa kayak aneh gitu loh. Terus mereka tiba-tiba suka random, tiba-tiba ayam untuk dimakan, no tolong. Ayam untuk dekorasi rambut, yes. Mereka kayak gitu depan aku, terus aku harus bereaksi apa? Aku harus jadi ayam gitu? Maksudnya aku tuh jadi kayak, I know itu aku yang ngomong kayak gitu kan. Aku tahu itu adalah tingkah lakuku yang emang sudah tidak bisa diulangi kembali karena sudah ada jejak digital gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian ngomong itu depan aku harus bereaksi seperti apa? Kan berharap aku tiba-tiba berubah wujud atau gimana? Aku bingung aja. Setiap mereka ledekin aku cuma kayak, ih parah banget, parah banget. Padahal dalam hati kayak, ini aku harus ngapain kan? Terus aku berniat kayak, apa aku sekarang jadi yang baik-baik aja ya kalau di showroom? Misalnya kayak gini, transisi ya guys. Halo semuanya. Iya, jadi aku lagi makan kue lumpur. Ini adalah kue yang aku suka banget di kota Surabaya. Jadi aku udah beli banyak. Aku udah beli 4 buah. Ini bukan untuk keluargaku, tapi ini adalah untuk diriku sendiri. Rasanya manis, tapi nggak terlalu manis sampai bikin enak seperti itu. Habis itu teksturnya lembut. Kenapa jadi kayak endorse gitu dah? Nggak bisa. Terus tau nggak sih, mereka tuh bener-bener nemu video yang rare. Ngerti gak video rare? Jadi video rare di TikTok tuh adalah video konten aku yang dibuat oleh kalian, tapi yang terpendam, yang benar-benar kayak baru di-upload, terus yang viewsnya tuh baru sedikit gitu kan. Misalkan orang nemu tuh yang viewsnya udah banyak, jadi dia kayak naik gitu kan video di atas. Tapi mereka tuh benar-benar nemu video yang orang lain pun belum tahu dan aku tuh belum pernah lihat juga gitu. Maksudnya kalian tahu aku kan, aku tuh kayak pemantau TL banget, nggak di Twitter, nggak di TikTok, aku tuh selalu liatin video-video dari kalian. Tapi itu pun aku belum lihat video, tapi mereka udah nemu. Terus mereka PC-PC-an, temenku berdua ngirim-ngirimin link TikTok konten aku. Tahu nggak isi videonya apa? Jadi waktu itu dikirim, di share link gitu di grup. Isinya aku pernah ngomong gini, bahkan aku nggak ingat aku pernah ngomong kayak gini guys. Yang kontennya tuh kalau nggak salah aku ngomong, mencicil tugas adalah kunci kehidupan. Ingat gak sih aku pernah ngomong kayak gitu? Aku bahkan nggak inget tuh, tapi ada jejak videonya. Aku pernah ngomong kayak, kita harus mencicil tugas, karena mencicil tugas adalah kunci kehidupan. Aku ngomong kayak gitu, terus dikirim ke grup kelas. Terus temenku ngomong kayak gini, jangan lupa nyicil tugas ya guys, udah diingetin sama Cepio. Terus aku kayak, apa nih? Pas buka grup kan kayak, apa nih, ini link apa anda? Terus pas aku nonton aku kayak, Masya Allah. Astagfirullah gitu kan.
kayak bisa nggak yang benar, kayak aku tuh lagi nggak mau mulai percakapan apa di grup tapi tiba-tiba diserang seperti itu. Ya, I mean kita nggak salah sih, emang kita harus mengerjakan tugas dan mencicil, tapi caranya tidak, tapi mengingatkannya tuh tidak dengan cara merosting saya gitu. Seperti itulah guys. Terus ada satu temanku, dia sih unik bin unik sih asli, kayak dia tuh bener-bener nge-replay terus video TikTok yang aku jadi pocong. Dia bahkan kasih lihat ke dosen di depan aku, sampai dosennya bilang nanti mata kuliah minggu depan di play di ini ya, di play di pakai kayak infocus gitu. Oke, apa ini? Apa? Dia sampai hafal gerakan Halloween Night. Maksudnya nggak ngerti lagi sih. Terus benar-benar orang ditemuin, mau lihat Fiona jadi pocong nggak? Mau lihat Fiona jadi pocong nggak? Terus tiba-tiba temanku ada yang bilang, Fiona kan pernah jadi pohon. Terus dicari, terus jadinya udah ngomong gini, mau lihat Fiona jadi pocong nggak? Abis itu udah selesai lihat Fiona jadi pocong, mau lihat Fiona jadi pohon nggak sekarang? Terus temanku pas ngeliat, itu emang pohon bukannya lontong, kata gitu. So kayak aku di roasting guys, send help, tidak kuat. Aku dibilang kayak lontong gara-gara aku tiduran di stage waktu itu pakai kostum pohon, tapi itu kan emang bagian dari act yang ada di skripnya, aku harus apa? Ya udah aku bilang aja untuk menutupi rasa gimana gitu kan, aku bilang iya itu kan tuntutan pekerjaan. Aku bilang iya untuk mempertahankan image saya. Aku bilang itu kan tuntutan pekerjaan. Tapi ternyata kayak alasanku seperti itu tidak dapat mempertahankan imageku yang udah hancur itu ya. Jadi kayak ya udahlah, biarin mereka mau ngapain. Emang kan tujuan JKT itu untuk menghibur orang, jadi selagi mereka terhibur ya udah, berarti aku berhasil melaksanakan tugasku dengan baik gitu kan. Kita ambil saja sampai sorak-sorakku. Kita ambil saja hikmahnya ya guys. Gitu deh guys ceritanya, teman-teman kampusku emang ajaib ya guys. Terus mereka bilang mau dong nonton teater. Nanti kalau misalnya kalian datang ke teater terus ngeliat kayak ada remaja-remaja di belakang 6 atau 7 orang, itu berarti teman-temanku yang suka merosting aku ya guys. Seperti itu. Nanti aku ajak kenalan terus share aib kamu. Kayak nggak perlu di share juga, mereka udah tahu deh. Mereka tuh up to date. Aduh. Seperti itulah. Cerita koper gelinding. Oh iya, jadi ceritanya kayak gini. Kalian tahu kan kalau misalnya naik pesawat kadang-kadang tuh ada yang tempat bukan pelabuhan. Apa sih? Misalnya pesawat tuh turun di sini, tapi bandara tuh jauh, naik bus. Itu namanya apa ininya? Ya pokoknya nya itu jauh kan, jadi kita tuh habis dari pesawat harus naik bus. Nah terus aku tuh naik busnya duduknya sebelah Cishani, jadi ini aku, ini Cishani, terus depan aku tuh ada ibu-ibu. Terus aku kan bawa koperku aku taruh di depanku, jadi kayak duduk taruh di depan gitu kan. Terus tiba-tiba busnya tuh kayak ugal-ugalan gitu, jadi kayak mana nih guys, udah ugal-ugalan, terus lagu di dalam busnya lagu dangdut, aku kayak pusing banget asli kayak. Terus itu kayak baru jam, pas nyampe sini jam berapa, jam 10:30. Terus aku kayak pagi-pagi udah kayak gini. Terus tiba-tiba pas lagi belokan curam, jadi kayak koperku tuh jalan gitu loh, kayak mau gelinding ke arah ibu-ibu di depan aku. Terus Cishani sampai kaget juga, aku sampai kaget langsung kayak menahan koper. Terus Cishani sampai ketawa kayak kaget. Terus ibu-ibu cuma kayak tidak, dia cuma kayak dari mata terlihat kayak kaget, cuma dia pakai masker kan jadi nggak kelihatan, cuma mata tuh kayak apa yang terjadi. Terus aku sama Cishani cuma kayak
Bahkan kita nggak ngomong maaf sampai kayak saking malunya, cuma kayak dengan mata yang kayak maafin kita ya. Terus Cishanya kayak iya kaget pegangin gitu kan, pegangin. Terus tiba-tiba supirnya belokan curam lagi, terus makanan Cishanya mau jatuh, Cishanya kayak kocak banget ya, perkara bas ugal-ugalan ya guys. Untung makanannya nggak jatuh punya Cishani. Seperti itulah. Kocak. Terus apa lagi ya, mau cerita apa lagi ya? Tahu nggak sih kalau misalnya acara kayak pergi pagi kayak gini ya, naik pesawat gitu, kayak berasa baru jam segini tapi aku udah melakukan banyak sekali hal. Ini aneh banget rasanya. Kayak waktu itu aku pulang dari Semarang, aku kan pulang duluan tuh karena aku harus pergi kuliah, mata kuliah jam 9 pagi. Jadi aku jam 7 udah flight ke Jakarta lagi gitu kan. Terus keburu sih jam 9 nyampe di kampus. Terus tapi kayak aneh banget, aku kayak kegiatan ke kampus seperti biasa, tapi sebelumnya tuh aku bisa dari luar kota naik pesawat. Itu tuh aneh banget, ke kampus naik pesawat ya guys. Habis itu sampai sore karena aku mata kuliah sampai jam 4, jadi jam 9 lanjut di kampus sampai jam 4 sore. Bener-bener kayak hari tuh panjang banget. Aku udah kayak naik pesawat, udah kelas ini, udah ini, itu, udah packing segala macam, tapi kayak masih hari itu juga gitu. Harinya belum selesai, panjang banget guys. Sekarang mau udah jam 3. Belum pun kalian. Karena nih ya, member JKT kan banyak nih, yang perform hari ini tuh kan banyak, bukan cuma 4 kayak Blackpink ya guys. Jadi kalau misalnya make up nih, aku kasih hack ya guys. Kalau misalnya kalian menjadi member JKT, kalian tuh harus tepat waktu tahu. Misalnya nih, sekarang kan tadi dibilang make up mulai dari jam 3 kan. Kalian tuh benar-benar harus jam 3 nyampe tank di tempat kakak make up. Terus langsung bilang, "Kak, aku ngantri ya," gitu. Kalau enggak kalian bakal tertinggal, kalian bakal jadi rambut yang terakhir. Jadi datang-datang langsung kayak, "Kak, aku ngantri ya," gitu. Itu adalah kodenya adalah mengangkat tangan dan, "Kak, aku ngantri ya," gitu. Harus ngantri ya guys, gak boleh nyerobot. Aku pernah, karena aku telat ke teater gara-gara aku kuliah kan. Biasa kan aku kalau saya hari Jumat tuh kuliah jam 4, dan JR di teater tuh kalau ada show jam 5, dan rumahku tuh jauh dan macet gitu kan. Jadi, dan kadang-kadang kelasku tuh ngaret selesainya, jadi nggak jam 4 pas, tapi kayak hampir setengah 5 gitu. Jadi aku kadang-kadang tuh nggak ikut JR buat perform gitu. Jadi waktu itu karena aku telat, jadi aku rambutnya harus terakhir dong. Dan waktu itu bener-bener 10 menit sebelum show mulai, SNM tuh aku inget banget. SNM atau SG? Oh, SG. 10 menit sebelum show-nya mulai, aku belum rambut. Terus kakak-kakak staff tuh udah kayak, "Guys, ini mau dimulai, aman gak ya? Terus aku kayak, "Aduh, belum rambut, aku gak bisa perform kalau misalnya gak ada rambut." Bukan yang gak ada rambut, maksudnya karena rambutnya masih kayak baru bangun tidur gitu kan. Terus akhirnya aku harus rambut sendiri, harus catok dan kuncir-kuncir sendiri. Gitu deh. Tapi habis itu pas mau unit song dibenerin lagi sama kakak rambutnya gitu. Untuk adik-adik Gen 11 harus belajar ya seperti ini. Betulnya gimana Gen 11? Lagi lirik-lirik siapa nih? Kemarin lucu banget tau, pas perkenalan Gen 11 tuh mereka kayak bener bocil banget. Bahkan yang paling tua tuh umur 18 gak sih? Mereka masih bocil. Adik-adik, semuanya adik-adik. Terus kemarin tuh mereka perkenalan, "Halo, nama aku ini." Terus ditanyakan siapa member yang disukai di JKT gitu. Gitu dia. Terus ada yang jawab aku loh. Tuh kan langsung kepede. Ada salah satu member Gen 11 yang osinya aku lah, kasih tau aja. Si sombong. Beneran, aku kan kayak gak berharap gitu ya pas ditanya. Tau gak sih, ngomong tunggu sebelum aku ngomong, aku mau cerita dulu. Kalian tahu kan pas lagi Gen 11 diumumin di teater itu adalah di saat aku menjadi pocong.
aku kayak oh Tuhan, mengapa di saat banyaknya waktu, banyaknya event Gen 11 tuh harus diperkenalkan di saat aku jadi pocong. Gimana citra senior saya? Mana pipinya aku lagi make upnya merah banget begini, mereka mau pasti kayak bingung ini apa, makhluk apa, manusia bukan dah. Memalukan. Abis itu kan kita member-member JKT kan ada ini ya, ada acara, bukan acara sih, lebih kayak kita mau cosplay aja sendiri yang aku jadi fans JKT itu loh. Terus kita tuh aku lagi pakai wig pas mereka datang setelah jadi aku pikir mereka habis perkenalan langsung pulang gitu, aku pikir ternyata pas kita lagi briefing mereka ada buat perkenalan lagi ke kita gitu kan. Dan itu adalah aku udah nggak jadi pocong sih, cuma aku lagi pakai wig dengan keadaan megangin light stick kayak gini. Kenapa sih mereka datang di saat aku lagi berbentuk aneh gitu? Terus kan kita disuruh perkenalan gitu kan, kayak kitanya yang senior perkenalan, kakak staff perkenalan, mereka juga perkenalan gitu kan. Terus aku ngomong kayak gini, halo semuanya, aku Fioni dari generasi 8, biasanya aku nggak kayak gini kok, maaf ya, aku bilang. Kocak. Terus mereka perkenalan gitu kan. Terus mereka perkenalan juga, aku namanya ini, member JKT48 yang paling aku suka ini. Terus pas ada yang nyebut member yang paling aku suka Kak Fioni, aku refleks langsung berdiri kayak gini, wah, sambil megang light stick. Mendalami perannya guys ya. Kocak banget, kayak dia habis ngeliat aku kayak gitu dia langsung nggak mau watchin aku deh, dia langsung kayak ini kayak bukan Fioni yang saya kenal. Mungkin dia ngeliat aku Fioni mungkin di Okami gitu ya, atau Fioni dia nonton di mana nggak tahu, dah kayak aku nggak pernah bener sih tapi mungkin dia nonton di, nggak tau, mungkin dia IG aku doang kali ya, kan kalau di IG kan kayak kalem gitu kan, terus kayak so estetik gitu kan kalau misalnya di Instagram. Kayaknya dia liat aku di Instagram deh, mungkin kayaknya dia bukan ngoshin aku tapi dia kayak milih gitu. Tau kan bisa kalau JKT mau masuk JKT kan ada kayak interview gitu kan, pasti mereka nyari dulu kira-kira siapa ya, kalau misalnya ditanya member kesukaan pasti kan ditanya gitu. Jadi asal nulis gitu, tiba-tiba nemu IG aku, terus ngeliatnya kayak oh ya, terlihat ya kalem, terus IG-nya oh anak, mungkin dia anak seni juga kali ya, mungkin sama-sama oh anak seni gitu kan. Jadi kayak ya udah pilih Fioni jadi Oshi gitu kan. Jadi kalau ditanya siapa Oshinya, Fioni. Tapi pas kemarin lihat aku pasti jadi kayak berganti Oshiku bukan Fioni lagi, pasti dia kayak gitu. Maaf ya adik, apakah kamu akan menerima aku apa adanya? Ya seperti itulah. Siapa? Ada lah kan, tebak aja. Kalau misalnya nanti tiba-tiba ada video perkenalan, terus ada video perkenalan, misalnya ada lagi nih video perkenalan Gen 11 terus disebutin member JKT favorit siapa, terus nggak ada yang nyebut aku, berarti dia udah ganti Oshi karena dia ilfeel lihat aku waktu itu. Aku berani nggak mau bersumpah juga sih, beneran ada jawab aku guys. Tapi kalau misalnya nanti ada video terus nggak ada aku, berarti dia udah ilfeel sama aku. Terima kasih, sekian. Gak apa-apa, pasti akan ada orang di luar sana yang menerimaku apa adanya. Tidak apa-apa, kita tunggu Gen 12 ya. Ada kocak, ini gak ngomong sih, Kak Fred tidur enak bener nih. BTW lucu banget tau, kita kan tadi kan masuk ke hotel terus kita disambut dengan apa? Disambut dengan ini, di kasurnya ada ini. Random banget ya, di kasurnya ada beginian guys, ada muka kita. Udah mau jam 3. Siapa yang buka pintu? Nuguseyo, dare desu ka? Mari kita lihat. Ada yang lagi ngetok-ngetok guys. Kenapa orang gak dikenal? Kak Freya, ini siapa ya?
Kelar ruangan. Katanya, oh keleru. Salah ruangan guys. Bapak-bapak, aku kaget nih kayak buset, kenapa nih tiba-tiba? Ternyata keleru guys, keleru kata bapaknya. Dengan logat keleru. Ternyata orang salah buka kamar. Lucu banget sih orang Surabaya. Keliru. Dia ini ternyata. Keliru tuh bahasa Indonesia apa ya? Keliru. Oh ya, keliru guys, keliru. Keliru. What time? Imo nanji desu ka? Oh, guys, kayaknya aku harus absen terus. Kayaknya aku harus pergi ini deh. Aku harus Kak, aku ngantri kayak gitu supaya kakaknya melihat aku dan nggak keliru ya guys. Tidak tertukar dengan member lain bukan. Ya udah, aku absen dulu ya guys. Nanti kita bertemu malam ini ya di acara Surabaya. Acaranya di Surabaya ya guys, jangan keliru ya guys. Dikunci, makanya tadi itu dia nggak bisa buka karena dikunci dari dalam. Oke, kita absen ya. Makasih semuanya yang udah nonton showroomku, yang udah dengerin aku cerita-cerita tentang hari ini. Terima kasih Kak Del, terima kasih Kak Ibnu, terima kasih Kak Iqbalas, terima kasih Kak Fatur, terima kasih Kak RPM, terima kasih Kak Adi, terima kasih Kak Alsagia, terima kasih Kak Jimmy Keren, terima kasih Kak Wididi, terima kasih Kak Baba, terima kasih Kak Naomi, terima kasih Kak Bong, terima kasih Kak Geraldo, terima kasih Kak FCM, terima kasih Kak King Bob. Terima kasih semuanya. Bye, see you.